Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini kita akan membuat perahu mancing super laju kapasitas 2 orang, anaknya super jablay Silahkan menyaksikannya dulu saja prosesnya. Pada video sebelumnya itu kita sudah lihatkan sedikit-sedikit proses pembentukan awal, mulai dari menggunting papannya itu sampai pada tahap memasang gading perahu. Kemudian kita kali ini dimulai dari memantap, karena sudah banyak video-video saya yang seperti ini proses-prosesnya, tapi kali ini saya akan coba untuk menjelaskan terkait masalah ukuran-ukurannya, berapa ukurannya ini kira-kira. Jadi perahu ini untuk tinggi gadingnya itu 6 cm, semuanya 6 cm. Kemudian jarak antar gadingnya itu ada 10 gading terakhir dari bagian depan, jumlahnya ada 10, itu jaraknya 15 cm. Kemudian selepas itu hingga ke gading 21 itu jaraknya 25 cm. Karena panjang perahu ini bagian bawahnya itu 4,20 meter, jadi kapasitasnya untuk 2 orang. Sementara tinggi depannya itu 23 cm. Kalau ditambah dengan les sekitar 24 atau 25 cm. Kemudian bagian tengah tingginya itu 27 cm, dan bagian pantat di samping kelinting itu posisinya tinggi kapih perahu 45 cm. Panjang bagian atas perahu ini dari ujung ke ujung jablay itu ujung mahkota sampai ujung jablay 5 meter 87 cm. Jadi perahu ini termasuk dihitung panjang 5,5 cm, 5,5 meter panjangnya. Kemudian untuk bagian pantatnya itu juga 15 cm juga dari tutup pantat atau lampang perahu sampai ke gading pertama dari belakang. Adapun condongan-kecondongannya itu untuk gading pertama, kalau kita hitung dari depan lagi untuk kecondongan ini kita menghitungnya dari yang paling depan supaya tahu tingkat kemiringannya itu. Jadi kemiringan pertama paling depan itu dengan gading tinggi 6 cm itu di bagian tengahnya, ini bagian tengah ini pusatnya, ini bagian tengah ini yang bentuk P bentuk P ini jadi diukur ke atasnya itu 6 cm setinggi tempat gadingnya, dengan kemiringan 9 cm. Jadi kita ambil siku-siku dulu di bagian samping lunas perahunya, baru kita tarik sebanyak 9 cm kemiringannya itu. Kalau tinggi gadingnya 6 cm kalau 8 cm jadi 11,5 itu kelihatannya kemiringannya itu masih kurang miring, karena ada yang sampai 12,5 cm itu miringnya. Tapi ini lumayan miring, lumayan sulit juga memakunya itu di bagian depan karena miring sekali. Bilangnya 5 juta. Sementara gading keduanya itu 7,2 cm, gading ketiga 6 cm, gading keempat 5 cm, gading kelima 4,7 cm.
gading ke-6 itu 4,4 cm, so gading ke-7 3,8 cm, gading ke-8 itu 3,4 cm, gading ke-9 2,8 cm, gading ke-10 itu 2,4 cm, gading ke-11 2 cm, gading ke-12 1,7 cm, gading ke-13 1,5 cm, gading ke-14 1,4 cm. Nah, posisi di gading ke-14 ini sama dengan 1,4 cm. Jadi 14 dengan 1,4 so ya. Gading ke-15 ini 1,3 cm, gading ke-16 1,2 cm, gading ke-17 1,1 cm so. Gading ke-18 1 cm, gading ke-19 0,8 cm, gading ke-20 0,6 cm, dan gading ke-21 0,4 cm so. Nah, sementara untuk kemiringan lampang perahu, tutup pantat perahu ini 0,2 cm. Nah, begitu saya membuat perahu ini, tapi bentuk lunasnya agak beda so. Lunasnya itu lunas mata tombak. Posisinya dari pantat sampai ke 120 itu kita tarik kencang saja so, kiri dengan kanan itu. Lebarnya bagian perut ini 70, sementara bagian pantat itu 67,5 cm, jadi selisih 2,5 cm selisihnya itu. Kemudian kemiringan gading so, kemiringan gading yang bentuk P bagian bawah itu so, itu kemiringannya sekitar, bukan sekitar lagi ya, kemarin memang saya ukur 2 cm, lebih kurang lah 2 cm so. Jadi tidak terlalu miring bagian depannya itu. Nah, sementara untuk bagian kedepannya itu so, dari perut tadi dari 120 cm ke daerah depannya ini so, langsung melancip so, tidak diarit terlalu banyak, tapi lebih melancip begitu, sehingganya biasa disebut dengan lunas mata tombak so. Jadi seperti mata tombak bentuknya itu so. Atau kipas zaman bahari itu, nah kipas apa namanya, zaman kerajaan tuh ada model kipasnya itu so. Untuk kipas untuk angin gitu, nah kipas ya tombak aja dah biar ndak susah-susah ngomongnya ini. Jadi lunas tombak kita buatnya ini so. Nah, sementara untuk lantainya ini juga menggunakan kayu yang sama so, tipisnya juga sama 8 mm so. Sampai ke tutup depan. Nah, itu tutup depannya tuh Bang Anwar Joran Sigundul. Nah, ini perahunya Bang Taya ini so, dan Bang Anwar channelnya Joran Sigundul. Jadi nanti silahkan nanti saya buatkan linknya di deskripsi so. Silahkan nanti kunjungi kalau mau melihat bagaimana mancing udang dan lain sebagainya, macam-macam mancing di muara pun ada itu di channelnya Joran Sigundul, teman kita Bang Anwar. Sisa-sisa dari papan yang digunakan untuk papan perahu ini so, kita sesuaikan dengan bentuk dari lunas dalam perahu ini untuk lantai-lantainya itu. Jadi ini ada 3, 4, 5 ya, 5 gading penunjang so. Gading penunjangnya ada 5 itu, lihat posisinya itu gading penunjang yang bekruk melengkung itu so. Artinya itu safety-nya ada 5 buah
di bagian pantat satu, bagian perut itu ada dua, karena perut ini yang paling rawan sekali bisa patah. Nah ini bagian perutnya, ini jaraknya. Jadi posisinya dari pantat ini sampai ke gading ke-8 itu, gading ke-8 itu sudah 120 cm. Nah disitulah perutnya yang kena. Nah, masih bersegi itu di bagian bawahnya, sementara gading ke-9-nya itu sudah mulai bulan bentuknya, bulan ke depan sampai ke bagian depan itu bentuk bulan, artinya tidak segitiga tapi tidak runcing bawahnya, tapi agak tumpul gitu, agak melengkung saja bentuknya. Untuk tahap-tahap pengecatannya ini menggunakan banyak warna karena menyesuaikan dengan Super Jablay Fish Hunter kemarin karena ini merupakan anaknya Fish Hunter. Nanti rencananya itu yang di sebelah kanan itu kapih itu jadi cucunya Fish Hunter nanti kalau nanti perahu jarum nanti itu menjadi cicitnya Fish Hunter. Kalau misalnya nanti membuat lagi perahu panjang 12 meter atau panjang 9 atau panjang 10 meter, nanti itu akan jadi bapaknya Fish Hunter atau bapaknya Super Jablay. Nah ini kita ambil patokan dari Super Jablay karena ini timnya Bang Taya, ini tim Fish Hunter nih. Nah sementara mesin yang rencana digunakan nanti itu 18 PK Riu yang sudah disiapkan jauh hari sebelum perahu ini dibuatnya. Jadi mesinnya sudah di Andrean dan beberapa kali sudah naik ke Sungai Segah itu dibawa mancing tuh sebelum nantinya digunakan di perahu mancing super laju ini kemarin dia dorong Super Jablay itu bingusan juga mesin masih Andrean ditaruh di Super Jablay, kasihan tuh sampai ke Kalimantan sana dia mancingnya tapi kena banjir pula paksa balik lagi ke Muara Siduung Siagung sehingganya hasilnya agak kurang, tapi mereka juga sempat ketemu orang Batuk juga kemarin itu sementara untuk bagian lesnya itu terakhir saja memasangnya. Lantainya ini ringan sekali juga karena terbuat dari bahan yang sama, kayu medang atau kayu arau. Jadi lantainya tipis dan ringan. Semoga saja nanti perahunya ini memang betul-betul laju nanti kencang sesuai dengan namanya, perahu mancing super laju, anaknya Super Jablay atau anaknya Fish Hunter ini perahu yang digunakan nanti nontonlah di videonya Joran si Gundul kalau seandainya beliau nanti pergi mancing menggunakan perahu ini pasti akan lebih seru dan asik. Nah, saya curiganya nanti tuh bukannya betul-betul mancing tapi malah menunggu pemancing lain lewat mau dilomba-lombanya saja kayaknya nih pengen balap-balapan saja, mancingnya tidak konsentrasi nih karena merasa laju perahunya. Kita buatkan safety-nya ini banyak sekali, nah warna kuning nih sangat cerah jadi enak sekali dipandang mata, sedap pula jadi satu-satunya papan yang kayu yang masuk ke dalam perahu ini adalah kayu ulin di bagian pondasi. Sementara semua bagian perahu ini baik lantainya, tulang lantai, gading, tajuk, les dan tutup mahkota, les melumus, dan safety-nya itu gading penunjang juga terbuat dari kayu yang sama yaitu kayu arau sementara serbuknya ini serbuk ulin atau telihan, jadi boleh dikata ini perahu medang telihan atau arau ulin gitu jadi kayu arau sama kayu ulin saja
ada terbuat di sini. Nah, sisanya itu sudah kuda besi sudah. Menggunting lagi. Selepas tadi itu dibuatkan dikasih lem, ini lem so. Nah, belakang ini lem ini so. Jadi di lem itu disekrapkan seperti di yang sebelumnya tadi itu, baru dilapis cat dasar, cat putih. Nah, kebetulan Bang Anwar ini memang ahlinya di bagian pengecetan dan pengeleman so. Beliau ini selain channel Joran Sigundul juga beliau juga ahli dalam mengecat dan mengelem, sehingganya saya lebih banyak belajar ke beliau nih teknik-teknik ngecat. Walaupun saya tidak terlalu mendalami, setidaknya pahamlah sedikit bagaimana teknik, cara dan strateginya nih mengecat supaya catnya tidak terangkat, supaya catnya begitu begini, supaya rapi dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk mahkotanya ini jauh lebih besar dari biasanya karena mengikuti perahu kemarin yang baru turun, perahunya Pak Ahmad kelihatan besar itu, cantik mempesona. Jadi singgahnya ini dibuatkan juga besar. Nah, tutup kepalanya ini mudahan saja nanti tidak terbang-terbang kalau untuk lantai bagian depannya nih Jadi kita simak saja bagaimana selepas ini kita akan buatkan perahu mancing panjang 6 meter perahu mana belum sembuh untuk ini lebih berat nanti Nah, inilah dia super jablay kecil baru lahir tepat di hari Rabu pagi baru akan mencicipi air jadi rencananya hari Rabu, sementara ini di hari Selasa ini penyelesaian akhir, pengecetan merapikan dan lain sebagainya. Ini juga membuat bagian lantainya itu supaya ada les lantai bagian samping kiri dengan kanannya sehingganya lebih berwarna-warni untuk bagian dalam perahunya. Di dalam perahunya tidak ada kotak perahu, jadi saya sarankan kemarin itu hanya membawa box saja kalau seandainya pergi mancing ke muara nanti pakai aerator, sehingganya umpan udang bajang hidup itu bisa bertahan di dalam boxnya. Nah, jadi kru yang digunakan sama kru dalam pembuatan perahu anaknya jablay. Nah, ini tekniknya kemudian dijemurnya pula jemur dulu supaya lebih cepat kering, karena satu hari kemarin di hari Senin satu hari itu mendung, hujan dari pagi sampai siang, kemudian sorenya mendung sehingganya papannya sedikit berembun, dingin, lambat sekali keringnya. Nah, kebetulan di hari Selasa ini panas sehingganya bisa lebih cepat kering dan dipacu lagi dengan cara menjemur perahu ini supaya panas, papannya agak panas karena dari kasih dalam ini rezekinya ini membuat lem lebih cepat kering. Nah, seperti ini kira-kira pembuatannya. Selepas ini kita akan buat perahu mancing 6 meter dengan ukuran yang mungkin mendekati yang ini juga tapi lebih tinggi dan lebih besar mesinnya juga mesin 16. Nah, seperti ini penampakannya ketika dijemur. Nah, pada saat belum dilakukan pengecetan bagian samping sebelum memasang soltipnya itu atau lakbannya itu supaya catnya tidak terangkat oleh lemnya lakban nanti itu jadi dikeringkan dulu sebelum memberikan warna-warni di bagian samping perahu kiri dengan kanan. Sementara nanti untuk nama dan fish hunternya itu
kelihatannya menggunakan stiker seperti sebelumnya juga. Stiker besar itu satu buah itu harganya 200.000, kiri dengan kanan itu jadi 400.000. Nah, sementara saya membuatkan mal supaya nanti lain kali kalau seandainya membuat perahu yang mendekati seperti ini akan lebih mudah mengukur kecondongannya itu. Nah, seperti ukuran yang sudah saya sampaikan tadi itu, mulai dari 1 sampai ke tutup pantatnya itu ada 22. Jadi untuk hitungan Cina Raja Butanya itu berada di posisi tajuk perahu yang kita hitung. Jadi posisi tajuk perahunya ada 19 sehingga kena ke Cina. Hitungan perahunya ini artinya kuat berusaha. Tapi ini masih belum selesai pengecatannya karena nanti dilapis dengan les hitam lagi itu di sisi warna-warninya ya besok. Setelah dilakukan penurunan perahu ini nantinya akan kelihatan warna aslinya. Untuk menerangi di dia ini tambah hijau botol. Patungan uang terkata Kau suka aku ada tukang obatnya. Jadikan pokok perahu. Banyak sengaja aku beli kayu binuang ini. Kayu kurang tapi ini lah. Balap. Balap ini sekali turun saja. Apa kan? Mam. Sanggar. cerah. Ini kau bukan tut pulang. Suruh kita pantat lagi. Karena telepon kau nih, apa balik? Takut habis gorengan ah. Ya tentu bangsa 8 meter papan orang ini 8 meter 2 sambung. Demikian bagaimana prosesnya pembuatan perahu ini. Terima kasih, salam satu hobi.